Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam. bersama Jamal UJR. Nanti jangan lupa subscribe, like, and share. Kembali kami bersama penulis buku Menggadai Melayu Menjemput Mimpi. Orang sekarang kan pakai singkatan UJR, Ustadz Jamal Riau. Ini Kalau untuk Ustadz, saya kawan-kawan memanggil UTY. UTY, Ustadz Tatang Yudiansah. Kalau kawan-kawan main BT biasanya. BT. Bung Tatang. Oh, bukan beda tipis ya. Masya Allah. Sekarang kita berada di komplek pemakaman Marhum Pekan. Ini adalah pendiri dari kota Pekanbaru. Mungkin Ustadz Tatang UTY bisa menjelaskan sedikit tentang sejarah kota Pekanbaru. Jadi kota Pekanbaru ini memang kota besar di Indonesia dan asalnya memang dari sebuah kampung kecil. Dulu itu disebut Bukit Sinapelan. Sebelum Marhum Pekan ini mendirikan kota Pekanbaru ini, ya pemimpin di sini batin waktu itu. Jadi masuklah Sultan Siak yang diberi gelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah. Beliau ini diberi gelar Marhum Pekan. Beliaulah yang mendirikan kota Pekanbaru ini, terdiri dari 3 pilar, yakni persebatian antara ulama, kemudian pemimpin dalam hal pemerintah, dan yang ketiga adalah adat. Nah, disinilah dimakamkan beliau. Di sini juga di komplek ini ada 5 pemakaman. Jadi Sultan Muhammad Abdul Jalil Muazzam Shah, pendiri Marhum Pekan, kebetulan beliau adalah Sultan kelima dari Kerajaan Siak Indrapura. Nah, jadi beliau menggabungkan, dibuatlah di sini komplek, selain komplek pemakaman juga masjid raya. Jadi di sini ada masjidnya, kemudian ada adatnya, ada pasarnya juga, pasar bawah sana. Nah, komplek ini juga menjadi tujuan wisata religi dari peziarah yang datang, bukan hanya dari Indonesia, tapi juga dari Malaysia, Brunei, Singapura. Karena kan anak keturunan dari Kerajaan Siak ini menyebar kemana-mana. Bukan hanya anak keturunan, tapi juga peziarah yang lain juga sering berziarah di sini. Terutama pada awal-awal masuk bulan Ramadan, mereka berziarah di sini. Baik, Ustadz Tatang, kenapa Ustadz tertarik untuk menulis tentang salah satunya tentang makam Marhum Pekan? Iya. Karena begini, saya melihat kota Pekanbaru ini kan seperti disetting dia. Kota Pekanbaru itu di tahun 2012 itu menjadi kota yang tingkat pertumbuhan ekonominya tertinggi di Indonesia. Jadi ini kota Pekanbaru ini juga adalah kota perdagangan dan jasa. Nah, mimpi dari Marhum Pekan itu memang mewujudkan kota Pekanbaru ini, yang dulu diberi nama Pekanbaru ini kan ada pasarnya. Jadi pasar ini kan, pasarnya orang Melayu sebutnya pekan. Oh, ada pekan sana, pekan mana? Pekanbaru, Pekanbaru. Jadilah sebutan kita itu akrab di lidah kita itu Pekanbaru gitu. Nah, beliau tuh bermimpi bagaimana Pekanbaru ini memang sebagai pusat perdagangan gitu. Karena ini kan juga perbatasan dengan wilayah Sumatera Barat. Dulu di sini termasuk Kabupaten Kampar. Nah, jadi dibangunlah sebuah pusat kebudayaan baru, pusat kesultanan baru, dan pusat ekonomi baru di sini. Baru dia menjadi pusat ekonomi, dan menjadi di tahun 2012 itu menjadi Pekanbaru ini tingkat ekonomi itu tertinggi di Indonesia. Jadi seakan-akan mengabulkan mimpi begitu. Marhum Pekan ini pernah bermimpi bahwa suatu saat Pekanbaru ini akan menjadi pusat perdagangan jasa di Indonesia, dan itu alhamdulillah terwujud. Sampai sekarang pun masih terwujud. Kita bisa saksikan kota Pekanbaru ini pembangunan cukup masif gitu ya, pembangunannya, teknologinya, penduduknya semakin ramai, para perantau semakin berdatangan ke sini gitu kan. Jadi seperti mengabulkan mimpi Marhum Pekan gitu. Hanya yang kita perlu jaga itu, yang kita kawal itu kebudayaan Melayunya gitu. Nah, jangan sampai kebudayaan Melayu ini dikorbankan atau tergerus dengan arus modernisasi gitu. Karena bagaimanapun pasar itu kan butuh hiburan. Pasar itu dekat dengan kegiatan-kegiatan yang negatif gitu. Nah, keseimbangan ini yang seharusnya kita jaga gitu. Keseimbangan ini, bagaimana kita generasi muda, para asatis gitu kan, mahasiswa sebagai kontrosil menjaga keseimbangan antara modernisasi
pasar ekonomi dengan kebudayaan kita. Karena kebudayaan Melayu ini kebudayaan Islam, sangat dekat dan identik dengan kebudayaan Islam. Makanya marhum Pekan ini datang ke sini, kemudian membuat pusat kebudayaan baru di sini dan mendirikan Masjid Raya juga. Jadi Masjid Raya Nur Alam ini juga didirikan dari 4 pilar. 4 pilar, dan masing-masing tokoh sukunya itu juga membawa tiang pancang ketika itu. Nah, dari tokoh suku Tanah Datar, kemudian dari pesisir, kemudian dari Senapelan sendiri gitu. 50 Tanah Datar, 50 pesisir, dan kampung Bukit Senapelan ini. Jadi 4 unsur inilah yang membangun Masjid Raya Nur Alam ini. Gitu. Nah, Masjid Raya ini tentu mengalami renovasi begitu ya, penyempurnaan. Dan sampai sekarang nanti bisa kita lihatkan juga bahwa Masjid Raya Senapelan ini udah sedikit berhias, ada cantik. Nah, dulu di sini, bukan di sini tempat Masjid Raya itu, agak ke pinggir dia, agak ke pinggir. Tapi karena tuntutan banyak jamaah, sehingga masjid ini harus direnovasi oleh Sultan. Barulah tempatnya di sini. Sebelumnya agak ke hilir dia, ke arah pasar bawah sana. Gitu. Jadi Bung Ustadz UJR, Ustadz Jamal Riau, ini bisa kita lihat makamnya. Kita doakan juga agar para ahli kubur ini mendapatkan barokah, ya kan, dan dirahmati Allah yaumul mahsyar. Ini Said Syarif Usman Sabudin, inilah keturunan Rasulullah SAW yang menikah dengan Tengku Embung. Ini makam Tengku Embung Badaria. Ini anak dari Sultan Alamuddin, jadi istri Said Usman. Dan ini Sultanah Khadijah yang terakhir. Ini makam Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah, marhum Bukit. Nah, inilah kompleknya. Baik, Ustaz datang. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Kenapa Ustaz membuat judul buku itu Menggadai Melayu Menjemput Mimpi? Agak menggelitik rasanya judul itu. Sebenarnya tulisan saya ini juga otokritik ya. Saya menulis tapi juga mengkritik pada kita semua. Jangan sampai kita gadaikan Melayu itu untuk menggapai sebuah mimpi menjadikan Pekanbaru sebagai pusat ekonomi. Jadi jangan sampai kita menggadaikan kebudayaan kita. Jangan sampai kita menggadaikan Islam kita. Kalaupun itu tergadai, kalaupun itu pernah tergadai dan kota Pekanbaru ini telah terwujud mimpinya, kita akan tebus gadaian tadi gitu. Kita harus tebus kebudayaan ini. Tergadai harus ditebus gitu. Begitu Ustaz JR. Sangat menarik wawancara kita tentang perjalanan asal muasal kota Pekanbaru, termasuk tentang sejarah marhum Pekan, pendiri daripada kota Pekanbaru, bersama Ustadz Tatang Yudiansah. Saya tahu Ustadz ini banyak followernya di Instagram, kemudian di FB. Bagaimana supaya channel saya ini ramai? Ajaklah. Nanti akan saya share di IG saya, di Facebook saya share, dan seluruh follower saya akan saya instruksikan untuk like, share, and subscribe channel UJR ya, Ustadz Jamal Riau. Jamal UJR. Siap. Laksanakan dan. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan ada manfaat terutama generasi muda di kota Pekanbaru agar cinta dan bangga dengan kota yang kita cintai. Salam Jamal UJR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.